Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Pelabuhan memiliki peran krusial dalam seluruh proses pengelolaan kontainer yang datang dari berbagai penjuru dunia. Tempat ini mengelola alur logistik dengan hati-hati, memastikan efisiensi dalam pemuatan, pembongkaran, dan penyimpanan sementara kontainer. Hal ini penting untuk mendukung rantai pasok global dan kelancaran perdagangan antar negara. Dalam video kali ini, kita akan melihat pelabuhan paling sibuk di dunia yang menangani ratusan kapal kargo selama 24 jam, 7 hari. Meskipun Tiongkok memimpin sebagai pelabuhan tersibuk nomor 1 di dunia, pelabuhan Shanghai bersaing ketat dengan pelabuhan Singapura. Pelabuhan Singapura, meskipun bukan yang terbesar dari segi ukuran, adalah salah satu yang tersibuk di dunia dalam hal efisiensi dan manajemen. Sebagai pusat logistik dan distribusi regional, pelabuhan ini menjadi titik penting bagi perdagangan global. Dikendalikan oleh Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura. Pelabuhan Singapura sangat penting bagi sistem ekonomi negara dan merupakan pelabuhan tersibuk kedua di bumi. Pelabuhan Singapura memiliki jumlah kunjungan kapal mencapai sekitar 140.000 setiap tahunnya. Ini merupakan pelabuhan strategis yang menghubungkan sekitar 600 pelabuhan di dunia. Berkat otomatisasi dan digitalisasi, industri maritim Singapura berkembang dengan pesat. Singapura sendiri dikenal sebagai ibu kota maritim terbaik di dunia sejak tahun 2015. Dalam hal keberlanjutan, produktivitas dan efisiensi, pelabuhan megatuas di Singapura menjadi bintang utamanya. Menariknya, setiap kontainer pengiriman di dunia akan melalui pelabuhan ini pada tahun 2040. Menangani hampir 65 juta unit kontainer berukuran setara 6 meter atau TEU per tahun. Megatuas adalah sebuah mega proyek ambisius Singapura. Pelabuhan terbaru yang sangat diantisipasi dan diharapkan akan menjadi pelabuhan paling canggih di dunia. Kecanggihan teknologi di pelabuhan megatuas dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurai waktu penanganan, dan memperkuat posisi Singapura sebagai pusat logistik global. Dengan kolaborasi untuk pelabuhan generasi berikutnya, Singapura menggabungkan pelabuhan digital dan fisik untuk menciptakan landasan baru bagi teknologi organisasi dan komunikasi. Bekerja secara bersamaan, pengembangan dan penelitian di pelabuhan Singapura harus lancar agar semuanya berfungsi dengan benar. Faktanya, tahun 2040 adalah tanggal peluncuran perubahan besar di industri maritim, yaitu protokol dari pelabuhan ke pelabuhan yang akan memungkinkan 65 juta TEU melewati gerbang-gerbang ini dalam beberapa dekade. Industri maritim mendominasi 90% perdagangan di seluruh dunia. Dengan mempertimbangkan hal itu, kemajuan dan teknologi baru meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses pelabuhan dengan cara terbaik, membuat terminal kargo menjadi lebih terkelola dengan baik.
mulai dari memuat kontainer di fasilitas manufaktur atau pusat distribusi, hingga mengangkutnya ke pelabuhan melalui kereta api atau truk. Sebagian besar kotak-kotak ini akhirnya berakhir di kapal pengangkut kontainer. Beberapa dari kontainer-kontainer bermuatan barang seperti rempah-rempah atau peralatan pertanian berat yang akan dikirim ke wilayah khusus seperti Terminal South Asia Gateway untuk pelacakan kontainer secara real-time, penelusuran, dan integrasi sistem ke sistem. Setelah perjalanan kapal kargo selesai, seluruh prosedur tersebut berlangsung kembali, tapi dengan arah yang berlawanan hingga semuanya mencapai tujuan akhirnya. Proses pemuatannya sederhana, di mana setiap kontainer dipilih untuk membawa barang yang sesuai tergantung pada suhu, penyimpanan, kapasitas, dan ventilasi. Berbeda dengan pembongkaran biasa, kebijakan saat ini mensyaratkan penggunaan teknologi tinggi untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi biaya menunggu, sehingga menciptakan kondisi kerja yang lebih teratur dan aman. Ini berarti resiko tergelincir dari pengangkatan barang berat atau barang jatuh menjadi lebih sedikit. Kebijakan modern dalam muatan dan pembongkaran kontainer memastikan konsumen mendapatkan barangnya, sementara pekerja bisa pulang dengan selamat. Di Pelabuhan Laut Long Beach, truk-truk mengangkut kontainer kargo dan derek-derek membongkar kotak-kotak tersebut sepanjang waktu. Bagaimana mereka menyusun kotak-kotak ini secara teratur? Seperti permainan Tetris, mereka menumpuk rangkaian kontainer pengiriman dalam susunan yang sesuai. Penataan menjadi hal penting untuk memberikan solusi yang terjangkau terhadap masalah penyimpanan kontainer. Disinilah peran perencana penyimpanan atau stowage planner sangat penting. Mereka adalah para profesional yang menentukan penataan yang tepat untuk penyimpanan di kapal kargo. Karena aturan dan regulasi yang ketat dalam transportasi di laut terbuka, stowage planner memastikan bahwa risiko keuangan dan keselamatan diminimalkan sebanyak mungkin. Bagian paling penting dari proses ini disebut rehandle. Pergerakan kontainer yang sangat penting ini dapat membantu meningkatkan manajemen penyimpanan kapal, termasuk memindahkan kontainer paling atas untuk mencapai lokasi yang di bawahnya dan kemudian menggantikannya. Misi utama kapal adalah melindungi kapal dan muatannya, serta memaksimalkan kapasitas penyimpanan kapal hingga batas maksimal. Selain itu, anggota tim kapal bertujuan untuk menyediakan pendekatan sistematis dan cepat dalam layanan pemuatan dan pembongkaran. Tentu saja, keselamatan awak kapal juga menjadi prioritas utama. Metode penguncian kontainer adalah hal yang sangat penting dalam memastikan keamanan barang-barang yang diangkut. Berbagai solusi teknik telah menjadi hal yang tak tergantikan, dan para insinyur terkemuka telah mengembangkan mekanisme penguncian yang beragam. Salah satu pemain kunci dalam proses pengamanan kontainer adalah stevedore. Mereka adalah pekerja terampil yang bekerja di pelabuhan dan terminal, bertugas mengurus bongkar muat barang dari kapal. Peran mereka sangat vital dalam rantai logistik, bekerja dengan tekun untuk mengelola kontainer dan memastikan mereka terkunci dengan aman di atas kapal. Ini penting agar menjaga pencurian, perusakan, atau membuka secara tidak sengaja saat transit.
Ada beragam mekanisme penguncian yang digunakan oleh Steve Gore untuk mengamankan kontainer dengan rapat. Salah satu komponen penting dalam pengiriman kontainer adalah twist locks. Mekanisme ini didesain untuk mengamankan kontainer di atas tumpukan di mana batang pengikat tradisional mungkin tidak bisa mencapainya. Twist lock otomatis menggunakan sistem hidrolik atau elektromekanis untuk mengunci dan membuka twist lock dengan colokan di sudut kontainer. Saat diaktifkan, sistem ini memanjangkan atau mengeluarkan pasak pengunci. Proses otomatis ini menghilangkan kebutuhan akan campur tangan manusia, mengurai waktu dan tenaga kerja yang diperlukan untuk penanganan kontainer. Twist lock otomatis memiliki kapasitas angkut yang serupa dengan twist lock manual atau semi-otomatis, berkisar antara 25 hingga 35 ton. Namun, operasinya yang otomatis menawarkan efisiensi, kecepatan dan ketepatan yang lebih tinggi di terminal kontainer dengan volume tinggi dan situasi di mana penanganan cepat diperlukan. Umumnya, kontainer diikat baik secara vertikal maupun horizontal untuk mendistribusikan gaya yang dihasilkan oleh gelombang, angin, dan gerakan kapal. Selain twist lock, perusahaan pengiriman juga menggunakan batang pengikat atau lacing bars dan turnbuckles untuk meningkatkan proses pengikatan. Lacing bar cukup kuat dan tahan lama, cocok untuk mengamankan kontainer bersama. Para pekerja memasukkannya melalui colokan di sudut kontainer dan mengencangkan dengan menggunakan turnbuckles. Hal ini efektif untuk menjaga kontainer tetap di tempat dan mencegahnya bergeser atau terbalik selama pelayaran. Penggunaan bersama lacing bar, turnbuckle, dan twist lock menciptakan sistem yang kokoh dan mampu menahan gaya dinamis yang terjadi di laut. Di Pelabuhan Boston, petugas bea cukai dan patroli perbatasan AS secara terus-menerus memeriksa kontainer pengiriman dan kargo. Setiap kargo yang masuk ke wilayah Amerika dari negara lain, secara hukum akan menjalani pemeriksaan fisik oleh pemerintah guna memastikan bahwa kargo tersebut sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku. Tim khusus ini bekerja untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri. Pemeriksa dari CBP beroperasi di hampir 20 pelabuhan internasional di seluruh dunia untuk memastikan bahwa barang yang menuju ke Amerika aman sebelum bahkan meninggalkan pelabuhan asing. Di sini, CBP bekerja sama dengan ribuan bisnis yang merupakan mitra dari Custom Trade Partnership Against Terrorism untuk meningkatkan keamanan rantai pasokan. Dengan cara ini, pemeriksaan rutin terhadap kargo dan pengiriman ini pada akhirnya mungkin tidak perlu dilakukan pada setiap kapal di pelabuhan kargo Amerika. Sementara itu, lebih banyak kontainer pengiriman dan kargo di pelabuhan Tacoma dan Washington menjalani pemeriksaan keamanan lainnya dari spesialis pertanian dan petugas bea cukai dan pelindungan perbatasan AS. Selain itu, pemeriksaan fisik dibantu oleh berbagai perangkat yang digunakan untuk menguji kargo secara jarak jauh. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.